Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Nur Ainun dengan nomor induk mahasiswa 8763379. Pada hari Jumat 17 Oktober 2025, saya melakukan praktikum di SD SPGK 4107 dengan modul 1 makhluk hidup KP1 ciri-ciri makhluk hidup. Tujuan praktikum untuk mengamati ciri-ciri makhluk hidup yang ada di sekitar lingkungan saya. Adapun alat yang saya gunakan, yang pertama, bahan dan alat yang saya gunakan adalah pena, buku, dan apel penguat. Mengamati 10 makhluk hidup di sekitar lingkungan tempat tinggal saya. Saya telah memilih 10 makhluk hidup yang terdiri dari 5 pohon dan 5 tumbuhan dan 5 hewan. Yang terdiri dari ada pohon mangga, ada pohon tebu, dan ada lagi pohon kelapa. Nah, ini ada pohon sirsa, pohon rambutan. Ya, ada pohon rambutan, dan selanjutnya kita akan ke hewan. Ciri-ciri dari makhluk hidup hewan, dia memiliki bergerak, bernapas, dan juga makanan yang bernutrisi. Proses 5 hewan, diantaranya ada hewan ayam. Ya, ini ada bebek. Ya, ini ada hewan capung. Ada semut, kucing. Baiklah, selanjutnya saya mengamati pada hewan. Ini ada termasuk dari hewan kucing. Dia yang bergerak, tumbuh, dan perlu makanan nutrisi. Selanjutnya ini adalah hewan bebek. Dia sama seperti dengan kucing, bergerak, tumbuh, berkembang, bernapas, serta perlu makanan nutrisi. Sama seperti dengan hewan lainnya, dia bergerak, tumbuh, bernapas, serta perlu makanan nutrisi. Berikut adalah hasil pengamatan yang sudah saya amati masuk ke dalam tabel. Dari semua makhluk hidup tersebut memiliki ciri-ciri umum 5 hewan dan 5 tumbuhan. Dia memiliki bernapas, bergerak, tumbuh, dan serta perlu makanan nutrisi. Serta mereka peka terhadap rangsangan. Kesimpulan dari praktikum kali ini adalah bahwa hewan dan tumbuhan memiliki ciri-ciri dasar kehidupan. Terima kasih telah menyaksikan video saya kali ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Nur Ainun dengan nomor induk mahasiswa 878363379. Baiklah, pada hari Jumat 17 Oktober 2025, saya melakukan tugas mata kuliah SPGK 4107, praktikum IPA di SD modul 1 makhluk hidup. Kegiatan praktikum 2 yaitu simbiosis. Simbiosis adalah interaksi antara dua makhluk hidup yang berbeda, diantaranya yaitu simbiosis parasitisme, dan yang kedua simbiosis komensalisme, dan yang ketiga adalah simbiosis mutualisme. Di sini saya menggunakan alat-alatnya adalah yang pertama adalah alat tulis, dan yang kedua adalah tabel pengamatan, dan yang ketiga adalah alam sekitar.
pada hari Jumat 17 Oktober 2025 saya melakukan tugas mata kuliah SPGK 4107 Praktikum IPA di SD Modul 1 Makhluk Hidup. Kegiatan praktikum 2 yaitu simbiosis. Simbiosis adalah interaksi antara dua makhluk hidup yang berbeda, di antaranya yaitu simbiosis parasitisme, dan yang kedua simbiosis komensalisme, dan yang ketiga adalah simbiosis mutualisme. Di sini saya menggunakan bahannya, alat-alatnya adalah yang pertama adalah alat tulis, dan yang kedua adalah tabel pengamatan, dan yang ketiga adalah alam sekitar. Selanjutnya, masuk kita ke simbiosis mutualisme, di mana yang artinya simbiosis mutualisme adalah hubungan di mana kedua organisme yang terlibat sama-sama mendapatkan keuntungan. Ini adalah contoh dari simbiosis komensalisme, di mana tumbuhan paku dan daun. Tumbuhan paku diuntungkan mendapatkan tempat untuk tumbuh dan sinar matahari untuk fotosintesis. Sedangkan pohon tidak mendapatkan keuntungan ataupun kerugian karena tumbuhan paku ini tidak mengambil nutrisi dari air dan pohon serta akarnya tidak merusak pohon. Ini adalah simbiosis komensalisme tumbuhan sirsa, naga dan pohon. Tumbuhan sirsa naga diuntungkan karena menempel pada pohon untuk mendapatkan cahaya matahari dan tempat hidup, sedangkan pohon tidak diuntungkan maupun dirugikan. Ini contoh ketiga, laba-laba dan pohon. Simbiosis komensalisme ini adalah laba-laba mendapat manfaat dengan membangun jaring untuk tempat tinggal dan berburu, sementara pohon tidak diuntungkan maupun dirugikan. Yang ketiga, kita akan mengidentifikasikan simbiosis mutualisme, di mana yang artinya simbiosis mutualisme adalah hubungan di mana kedua organisme terlibat sama-sama mendapatkan keuntungan. Ini adalah simbiosis mutualisme semut rangrang dan pohon alkesa, di mana dapat perlindungan dari hama karena semut rangrang akan menyerang dari hama tersebut, sedangkan semut rangrang mendapat tempat tinggal untuk sarang di pohon. Ini adalah hubungan nyamuk dengan manusia, di mana nyamuk mendapatkan keuntungan dengan menghisap darah manusia, sedangkan manusia akan mengakibatkan penyakit gatal-gatal dan penyakit malaria. Yaitu simbiosis yang terjadi di lingkungan sekitar saya, di mana hubungan ketergantungan satu belah pihak atau parasit yang hanya diuntungkan seperti mendapatkan makanan atau tempat tinggal, sedangkan inangnya dirugikan yang bisa menyebabkan terhambatnya pertumbuhan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah praktikum IPA di SD dengan dosen pengampu Bapak Dwi Bagus Rendi, Astit Putra, SPD, MPD. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.